Ya pemirsa, seperti kita ketahui saat ini memang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden masih panjang. Mungkin sekitar kurang lebih 5 bulan lagi Oktober kita nanti akan mendengar secara bersama-sama siapa pastinya capres dan cawapres. Tapi saat ini politik masih cair, segala kemungkinan mungkin akan terbentuk baru Anies Baswedan, bahkan juga Ganjar Pranowo yang saat ini firm akan maju untuk Capres 2024. Partai-partai lain saat ini memang belum menentukan pilihannya berkoalisi. Sebut saja PAN, Golkar, Gerindra, PKB dan juga beberapa partai lainnya. Nah, malam hari ini saya akan fokus saja ke 3 partai. Kita akan melihat KIB, mengingat P3 sudah resmi mendukung Ganjar Pranowo. Nah, 2 partai lainnya di KIB yakni Golkar dan PAN ini akan seperti apa? Apakah mungkin mereka mengusung capres sendiri, ini membuka peluang kemungkinan 4 paslon dalam Pilpres 2024. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakili PAN pastinya sudah hadir narasumber saya di sini, Bang Viva Yoga. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam Mbak Caca. Pengamat politik kita, Kang Ujang. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Caca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menunggu di sini mewakili P3. Oh, tampaknya sudah tergabung di sini Kang Owi, Mas Ahmad Badlawi. Mewakili P3. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Owi. Selamat malam, Waalaikumsalam Caca, Mas Viva, Bang Ujang. Siap. Baik, saya juga sudah melihat dengan kopiah hitamnya. Wah, di sini Bang Nusron Wahid mewakili Golkar di sini. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Malam, salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya minta tanggapan dari partai-partai yang ketua umumnya bertemu di Amerika Serikat yang begitu mesra, sempat kemudian dibaca oleh sebagian pihak, terindikasi kemungkinan mengusung capres sendiri. Pastilah untuk PAN dan Golkar, pertanyaan ini kan saya ajukan. Mungkin saya ingin ke Bang Viva Yoga terlebih dahulu. Ya. Benar nggak sih Bang, pertemuan romantis antara Pak Ketum, Pak Erlangga dan juga Pak Zulkifli Hasan menandakan bahwa akan merapat ini PAN dan Golkar usung capres sendiri? Seperti apa? Pertemuan di Amerika Serikat itu adalah pertemuan untuk kerja kabinet, ada acara APEC, beberapa menteri kabinet pemerintahan Pak Jokowi hadir di sana, dan ya Pak Erlangga datang, kemudian Bang Zulkifli Hasan juga datang bertemu di sana, KIB bertemu di Amerika, tapi P3 tidak datang di sana. Jadi pertemuan itu bukan untuk berbicara soal Pilpres, tapi berbicara soal bagaimana kunjungan kerja pemerintahan ini bisa mengembangkan misi perdagangan secara lebih luas untuk beberapa negara Amerika maupun Eropa. Oke, mungkin pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Bang Nusron. Bang Nusron sebagai partai yang besar, pastinya ini begitu dilirik ketika kontestasi Pilpres 2024 atau mungkin dalam Pilpres apapun yang terjadi beberapa tahun belakangan, Golkar sebagai partai yang besar. Mungkin nggak sih Golkar dan PAN ini mengusung capres sendiri? Seperti apa Bang Nusron? Pertama antara Golkar dan PAN ini antara Pak Erlangga Hartarto dan Pak Zulkifli Hasan itu sudah terjalin hubungan yang sangat baik, dan antara PAN dan Golkar juga masih terikat dengan baik dalam suatu fakta bersama, yaitu dalam koalisi Indonesia Bersatu. Sehingga dengan adanya pertemuan yang makin intensif, dan saya tahu persis komunikasi kedua beliau itu, kedua ketua umum sangat intensif, baik di dalam pemerintahan maupun dalam kerjasama partai politik. Tentunya itu pasti sangat intensif, dan itu menandakan bahwa proses menuju kerjasama menuju pemilu tahun 2024 dipastikan akan berjalan dengan baik, dan pasti dipastikan akan komunikasi yang berlanjut, dan tentunya pasti akan tetap ketemu dengan titik-titik yang akan segera dibangun, dan bangunan-bangunan yang segera ditawarkan antar beliau berdua. Saya yakin pertemuan di Amerika itu positif. Dan saya sudah dapat informasi pertemuan itu juga sebentar lagi ketika beliau akan pulang ke Indonesia, juga nantinya akan ditindaklanjuti dalam pertemuan yang lebih besar dan lebih serius
tentunya dengan tingkat pembicaraan yang juga lebih matang. Baik. Saya kira itu, Mbak. Baik, Mas Owi, di sini positif sekali ya Bang Nusron masih menyebutkan mengenai fakta KIB. Apakah memang masih ada fakta KIB? Jelas-jelas P3 sudah keluar jalur ini mengusung Ganjar meninggalkan 2 teman dalam KIB. Seperti apa? Ya, memang fakta KIB itu masih ada sejak awal ya. Tetapi kami tidak pernah meninggalkan KIB. Yang ada P3 baru memutuskan calon presidennya. Sementara ketika KIB awal dibentuk itu Golkar sudah punya calon presiden. Namanya Pak Erlangga Hartarto. Belakangan dalam Rakernas PAN, meskipun itu belum menjadi keputusan, sempat menyebut nama pasangan Ganjar Pranowo, Erick Thohir. Nah, kemudian P3 belakangan mengusung nama Pak Ganjar Pranowo. Kalau dalam posisi itu maka masing-masing partai di KIB memiliki calon presiden. Nah, KIB ini akan berlanjut kalau calon presidennya sama. Kalau kemudian calon presidennya tidak sama, ya apa boleh buat, karena kita masuknya dulu baik-baik, ya keluarnya juga baik-baik kan, kira-kira begitu. Penyelesaian akhirnya ya harus baik-baik gitu. Jadi tidak ada yang mendahului sebenarnya kalau melihat dari kerjasama di KIB itu sendiri. Oke, mungkin Bang Viva Yoga sebenarnya apa sih yang mau diusahakan? Apakah mengusung capres yang sama ataukah juga harus masuk hitung-hitungan partai dulu akan merapat ke capres yang mana seperti apa? Ini KIB sebenarnya mau diselamatkan tidak ketika Mas Owi mengatakan harus sama ini capresnya baru KIB utuh? Ya, jadi kalau Partai Amanat Nasional menginginkan Golkar, PAN, P3 itu tetap bersama dalam satu rumah, satu mimpi. P3 sudah menentukan pilihannya untuk calon presiden dan calon wakil presiden belum. Jadi KIB secara komunikasi politik tetap solid. Kita selalu berkomunikasi intens untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan yang ada sekarang ini. Ya. Jadi nanti kita akan menentukan beberapa pekan ke depan Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan akan mengumumkan secara resmi calon presiden sesuai dengan amanat dari Rakernas PAN tahun 2020 yang memberikan mandat kepada Ketua Umum PAN untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam memutuskan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk itu, siapa nanti kita menginginkan KIB ini solid. Gitu. Nah, mungkin saya minta tanggapannya dong Bang Nusron, apa yang dikatakan Mas Owi, apakah jangan-jangan ini juga kuncian dari P3? Kalau mau KIB utuh, ya udah semuanya merapat dukung yang sama, Pak Ganjar. Bagaimana Bang Nusron? Sebetulnya P3 itu ya harus tahu diri ya. Karena P3 ini kan partai bocil di dalam KIB. Ya kan? Dengan anggota yang yang paling minimum di dalam PDIP, tapi karena bangunan komunikasi di dalam KIB, karena bangunan dalam komunikasi di dalam KIB ini adalah cair dan setara, ya kan, maka kita sebetulnya tidak melihat berapa jumlah anggota maupun kebesaran daripada masing-masing partai tersebut. Tetapi setidaknya kalau memang P3 itu sudah memutuskan berlabuh dalam koalisi dengan partai yang lain, itu adalah hak daripada partai yang bersangkutan. Kita tidak menafikan dan kita tidak melarang karena itu adalah kedaulatan partainya masing-masing. Tapi yang lebih baik cabut dulu dong. Ibarat orang mau hubungan itu, dia masih terikat hubungan tunangan dengan pihak lain, tiba-tiba dia sudah melamar kepada orang lain, pada pasangan yang lain, tanpa bilang kepada tunangan yang lama. Selingkuh dong maksudnya Bang Nusron. Sebetulnya kita nggak ada masalah, ya kan? Selingkuh dong maksudnya ya? Ya saya nggak mengatakan selingkuh karena yang bersangkutan kan tanda tangan di 2 tempat, tanda tangan di KIB tanda tangan dan belum ada tanda tangan cerai, kemudian membangun tanda tangan baru. Ya bisa dikatakan ini poligami dalam politik. Poligami lagi, bahaya ini kita. Poligami dalam. Tapi ya semua kan nggak ada, itu boleh-boleh saja kan gitu kan.
Karena memang di dalam Islam kan boleh poligami, kan P3 partai Islam. Jadi boleh-boleh saja kalau poligami. Gawat kita ini ya. Baik, nanti boleh ditanggapi Mas Owi ya. P3 berpoligami dalam politik. Nanti bahkan juga Kang Ujang boleh. Ini sebenarnya KIB masih ada, akan ada, atau sebentar lagi layu sebelum berkembang ini. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Malam.